melanjutkan materi kuliah Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Perlu mahasiswa ketahui bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut konsep trias politika yang dikeluarkan oleh Montesquieu. Untuk mengetahui sistem ketatanegaraan konsep trias politika yang kedua, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang lembaga eksekutif. Eksekutif berasal dari kata eksekusi atau execution yang berarti pelaksana. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif yang merupakan organisasi pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri, di mana masing-masing memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Menurut tafsiran tradisional asas trias politika yang telah dicetuskan oleh Montesquieu, tugas badan eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Zaman modern ini telah menimbulkan paradoks bahwa banyak undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif dan tentunya harus dilaksanakan oleh badan eksekutif. Tetapi dalam pelaksanaannya, badan eksekutiflah yang memiliki ruang lingkup kekuasaan yang lebih luas. Secara umum, lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang kekuasaan eksekutif adalah mencakup beberapa bidang antara lain. Yang pertama, diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang kedua, administratif, yaitu melaksanakan peraturan serta perundang-undangan dalam administrasi negara. Yang ketiga, militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, menjaga pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif untuk disahkan dan membuat peraturan-peraturan. Yang kelima, yudikatif, yaitu memberikan gerasi, amnesti, dan sebagainya. Dalam Ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar 1945, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul. Duta ini adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu
di bawah kedutaan besar kita. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Yang keempat, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang dan hak Presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatasan tuntutan pidana. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya.